Perkenalkan, nama saya Mishain Keza Andrea Payamanan dengan NIM 245150200111065. Di sini saya akan menjelaskan soal-soal premedial UAP yang data pekerja, rotasi matriks, serta hindari serangan banteng. Di sini nilai saya semuanya 0 dari 40 dari soal ketiga, lalu 0,30 dari soal kedua, dan 0,30 dari soal yang pertama. Yang pertama saya akan menjelaskan soal yang data pekerja. Jadi di sini pertama user akan menginput N dan M. N itu jumlah pekerjanya, sedangkan M adalah total hari untuk satu orang pekerja. Di sini lalu saya membuat array yang isinya array untuk jam kerja yang berisi pekerjanya dan harinya. Lalu ada total jam. Nantinya total jam ini berisi jumlah dari jam kerja ini. Lalu ada array gaji yang saya gunakan untuk menyimpan gaji-gaji dari pegawai. Yang pertama ini ada for looping untuk input dari user untuk menyimpan jam kerja. Lalu ada juga total jam dari pertambahan jam kerja indeks I sampai dan juga indeks J. Lalu di sini saya membuat metode untuk mencari gaji, metode untuk mencari pekerja yang terbaik, dan metode untuk mengeprint keseluruhan. Yang pertama, metode untuk mencari gaji. Di sini ada array gaji yang tipe datanya tuh double, karena nanti diminta outputnya itu koma, di belakang koma ada 1. Untuk parameternya saya berisi ada in pekerja itu pekerja yang tadi dimasukkan ke sini. Lalu yang M ini yang jumlah pekerja, lalu ada in hari. In pekerja itu yang N, terus lalu in hari itu yang M. Lalu array 2 dimensi untuk jam satuan itu maksudnya jam kerja yang ini. Terus kalau in array jam total itu total jam yang tadi ini. Lalu di for looping yang pertama, di sini saya membuat nested for loop. Yang pertama ini saya membuat array untuk mencari bonus dari setiap pekerja. Lalu gaji totalnya. Untuk nyari gajinya itu saya buat array yang 1 dimensi, nanti akan terus bertambah. Jadi misalnya ini, jadi gaji untuk ini untuk jam pertama, lalu jam kedua, lalu jam ketiga. Nanti semuanya akan ditambah sehingga arraynya nanti berbentuk berbaris. Baris pertama itu total gaji untuk pekerja pertama, lalu baris kedua itu untuk total gaji pekerja kedua, dan sebagainya. Lalu untuk total bonusnya itu, di sini maksud total bonus itu sebenarnya bisa denda dan juga bisa bonus lembur. Jadi kalau total jam yang keseluruhan tadi itu kurang dari 8 kali total hari seluruh pekerja itu bekerja, maka nanti pekerja itu akan dapat denda. Dengan ini rumusnya, sintaksnya. Lalu jika pekerja itu pekerjanya totalnya tuh lebih dari 12 kali total hari bekerja, nanti akan dapetin bonus. Lalu di sini akan mereturn gaji ini. Lalu untuk metode pekerja terbaik, isi parameternya itu ada jumlah pekerja yaitu N, terus ada parameter untuk hari yaitu M, dan jam total yang tadi. Jadi pertama saya instansiasi dulu untuk pekerja ke itu pertama 0, terus maksimalnya 0. Sebenarnya ini sorted ini nggak kepake, jadi langsung ke for looping ini untuk mencari
pekerja yang terbaik dengan jumlah jam total terbanyak. Jadi kalau jam totalnya terbanyak, nanti pekerja terbaiknya itu diindeks ke I ini. Lalu di sini saya mereturn pekerja ke-nya. Ini sistem outprint sebenarnya nggak kepake. Lalu di sini saya juga membuat method untuk ngeprint hingga dapat menghasilkan output yang seperti ini. Tipenya type methodnya tuh void karena tidak mereturn apa-apa dan langsung sistem outprint. Jadi untuk isi parameternya ada jumlah pekerja, jumlah jam total, jumlah gaji total, dan pekerja terbaik. Nih, itu untuk soal yang pertama. Lalu untuk soal kedua nih rotasi matriks. Jadi untuk rotasi matriks di sini saya ada input. Yang pertama tuh user diminta untuk input n dan k. N itu kan karena ini matriksnya 2 dimensi, jadi butuh matriks yang ukuran panjang dan lebarnya tuh n sama kayak bentuk persegi gitu. Nah untuk k itu dia berapa kali matriks itu dapat merotasi. Jadi jika k-nya lebih dari 5, dia akan kembali ke 1. Kembali ke posisi awal. Jadi yang pertama ada for looping, nested for looping untuk input matriks. Menginput ini ada inputan yang n, k, lalu matriksnya. Terus di sini saya deklarasi matriks yang telah dirotasi dahulu. Jadi awalnya rotasinya tuh sama kayak matriks sebelum dirotasi. Lalu untuk for loopingnya ini saya memasukkan rotated ini, array rotated dengan method rotasi. Di sini method rotasinya tuh yang diisi parameter ada array dari matriks dan array dari n atau panjang dan lebar dari matriks tersebut. Jadi ini deklarasi bahwa rotated matriks itu panjangnya n dan lebarnya n. Nah untuk for loopingnya di sini saya pakai nested for looping. Jadi rotasi matriks itu rumusnya ini n kurangi 1 kurangi i sama dengan matriks i j. Jadi karena misalnya ini 7, dia akan pindah ke atas ini, ke tempat 1 dengan indeks 0,0. Lalu yang indeks 0,0 akan pindah ke indeks 0,2 dan seterusnya. Jadi untuk rumus keseluruhannya pakai ini. Lalu saya mereturn rotated matrix ini dan kembali lagi ke sini. Jadi method rotasi ini parameternya isinya ada rotated yaitu matriks ini dan n. Ini i sama dengan 0 sampai i kurang dari k. Jadi nanti matriks itu akan terus berotasi sampai batasnya yaitu k. Nah di sini secara keseluruhan kayak gini. Lalu untuk soal hindari serangan banteng, jadi yang pertama user diminta, ini pertama saya ada deklarasi beberapa array dan di sini udah ditentuin kalau panjang dari papan ini atau panjang dari bidaknya itu 8x8. Jadi di sini saya langsung masukin bahwa panjang array 2 dimensinya tuh 8. Jadi ini yang index save itu sebenarnya nggak kepake. Ini index juga sebenarnya nggak kepake. Oke, kita komen aja. Jadi pagar ada ini nanti isinya true or false. Jadi yang pertama for in,
Jadi yang pertama ada for looping ini yang digunakan untuk menginput. Jadi di sini ada kesulitan untuk menginputan. Jika pakai inputan next biasa tuh nanti kedeteksinya kayak satu blok itu hanya satu inputan. Sedangkan karakter-karakter itu kan kayak per karakter kan sendiri-sendiri. Jadi harus diakalin dengan pertama ini pakai string line. Jadi nanti inputan yang ini dianggap satu baris. Ini satu baris. Terus nanti bakal dipisah pakai char add dengan for looping ini. Jadi yang satu baris ini bakal diambil char add ini ke C sama dengan 0, terus ini C sama dengan 1, C sama dengan 2, dan seterusnya. Nanti akan masuk ke matriks bernama variabel matriks yang bernama bidak. Jadi nanti akan kepisah satu-satu jadi 2 dimensi. Lalu ini untuk for looping yang ini, jadi pakai nested for loop seperti biasa. Nah, kalau bidaknya equals ini sama dengan tanda pagar ini, nanti bentuk dari kan sebelumnya kan bentuknya false, matriksnya kan isinya false semua. Nah, nanti kalau ketemu pagar ini bakal yang ada pagar ini bakal berubah jadi true. Jadi di posisi ini bakal true. Nah, gini. Yang nggak ada pagarnya bakal tetap false. Dan di sini saya lalu kayak buat sebaris ini yang ada yang true, baris selanjutnya juga bakal true. Jadi kalau ini true, sini true, terus pagar ke bawah ini true juga. Ini true, ke bawah juga true, terus ini true, hingga nanti yang enggak yang false itu ada di baris yang bagian sini. Coba kita run aja untuk contohnya. Ini sebenarnya karena kodenya udah jadi, pokoknya ini bakal true semua kecuali false di bagian sini, 2 ini, dan 2 di bawahnya. Pokoknya di peta 6,6, 6,7, 7,6, 7. Dan nanti saya lalu pakai variable count buat ngitung yang false itu ada berapa. Jadi setiap ada false, kalau pagar ada itu tipe booleannya ada false, nanti bakal countnya bertambah. Jadi bakal totalnya ada 4. Lalu system out print. Di sini nggak pakai method apa-apa, jadi raw aja. Jadi sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.